أزكى تحياتي على المصطفى المختار خير ياتي وأصلح له كل شؤوني وجد له بعافية كبرى وأحسن له الجيرى صلاة وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر صلاة وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه الآل. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, tabi'in dan pengikut-pengikut beliau, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan salawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, dan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unun ma fiha, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia dan seisinya ini adalah terlaknat. Kata Nabi Muhammad SAW. Dunianya terlaknat dan isi yang ada di dunia semuanya terlaknat. Maksudnya terlaknat adalah jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma walah, dan apa yang dapat menyampaikan kita, membantu kita, mendukung kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, kemudian orang alim, wa muta'allim, dan orang yang belajar. Jadi dari segala macam yang ada di dunia ini semuanya tidak ada yang baik kecuali 4 hal tersebut. Yang pertama zikir,
Yang kedua, hal-hal yang mendukung atau yang masih seputaran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita menjadi ingat kepada Allah. Dan juga orang alim, orang yang memiliki ilmu-ilmu agama, wa muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Kalau seandainya dunia dan isinya terlaknat, maka berarti tidak ada kebaikan kecuali di 4 hal ini. Kecuali di empat hal tersebut. Dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk belajar. Kalaupun kita bukan orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu sekarang? Tidak ada orang yang berilmu, akan tetapi setiap dari kita adalah orang yang hendak menuntut ilmu. Setiap dari kita adalah orang yang hendak mencari kebenaran, hendak mencari tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, mempelajari apa yang belum pernah kita pelajari, kemudian berusaha ingin mengamalkannya sebisa mungkin, dan juga ingin agar supaya jalan di jalan yang benar, sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupan kita. Itu adalah orang yang belajar, muta'allim. Dan setiap orang yang muta'allim itu adalah orang yang selalu diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, tekun di dalam belajar. Kemudian belajarnya kita itu tidak seperti itu saja. Akan tetapi belajar, betul-betul belajar seperti orang-orang yang belajar di zaman-zaman dahulu. Kalau seandainya di zaman dahulu dari majelis-majelis ilmu semacam ini keluar ulama. Keluarnya ulama. Kalau seandainya kita banyak majelis, di Palembang ini misalnya banyak majelis sekarang. Dari dulu ada majelis. Kata Buya Umar Abdul Aziznya, jangan pernah bilang dulu nggak ada majelis. Dulu banyak majelis, cuma ente yang nggak ada. Kata Buya Umar Abdul Aziz. Dulu itu banyak majelis. Buktinya apa? Ulama-ulama zaman dahulu, ustad-ustad, asatis, guru-guru kita yang zaman dahulu itu jebolan majelis semua itu. Itu adalah jebolan majelis. Tapi orangnya yang nggak ada zaman dahulu. Zaman sekarang orangnya banyak, akan tapi tidak ada yang lulus dari majelis sebagai ulama. Karena apa? Mungkin bisa jadi cara belajar kita yang salah. Mungkin bisa jadi kita kurang perhatian dengan isi-isi yang disampaikan di dalam pelajaran tersebut, atau mungkin kita kurang memikirkan pelajaran-pelajaran yang selama ini kita dapatkan. Kita hadir majelis dengan niat yang bagus, menggunakan waktu kosong kita untuk sebaik-baiknya, karena menuntut ilmu ini adalah ibadah. Jadi kalau seandainya orang duduk di majelis ilmu, kemudian berusaha mendengarkan ilmu, meskipun dia tidak paham, dia tetap mendapatkan fadilah. Tapi yang namanya orang mukmin, yang namanya orang muslim hari ini, kemudian hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Di masa-masa berikutnya harus lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya kita tanyakan diri sendiri, setelah kita duduk majelis selama ini, mendengarkan ceramah sebanyak ini, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita ambil? Apa yang kita simpan di dalam hati kita? Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa kita sebarkan? Apa yang bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu? Dan seterusnya. Itu adalah cara bagaimana kita memperbaiki diri dari satu hari ke hari berikutnya. InsyaAllah seperti biasa kita akan membaca kitab Risalatul Mu'awanah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bih bi'ilmi fid dharain amin. Masih pembahasan tentang tafakkur. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkur ila qawlihi wa majaril fikri kathiratun. Kata Imam Al-Haddad. Kita kemarin sudah disebutkan oleh beliau beberapa riwayat-riwayat yang dikatakan bahwasanya tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Bertafakkur meskipun sebentar lebih baik daripada ibadah selama satu tahun. Maksudnya lebih baik ini adalah dampak yang dihasilkan oleh tafakkur, itu akan menggerakkan kita menuju jalan yang lebih baik. Beda dengan beribadah. Ibadah betul kita mencelengi pahala dengan ibadah. Akan tetapi kalau seandainya ibadah saja tanpa ada target-target tertentu yang ingin kita kejar, maka yang didapatkan seseorang tersebut tidak sebanyak orang yang betul-betul merencanakan daripada ibadah yang mereka lakukan. Kalau seandainya kita itu beribadah tanpa ada target, tanpa ada yang dikejar dan seterusnya, maka kita itu akan menjadi orang yang mengisi waktu seadanya. Jadi tidak ada hal-hal, tidak ada perkara-perkara yang kita kejar dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Padahal enggak. Nabi Muhammad SAW hidupnya penuh dengan target-target kecil. Hidupnya penuh dengan target-target yang menjadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW terus berkembang, terus menyebar, terus maju, terus mengajarkan kebaikan kepada alam semesta. Itu yang harus dilakukan oleh kita, bertafakkur, bermuhasabah, atau bahasa lainnya muhasabah. Dan jalur atau cara berfikir itu banyak, kata Imam Haddad. Wa majaril fikir katsirah. Faminha, termasuk di antara tafakkur, cara tafakkur yang harus kita
laksanakan, yang harus kita lakukan adalah wa huwa asyrafuha, dan ini adalah yang paling agung, yang paling mulia, tafakkur yang paling mulia. Apa itu? An tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Engkau berfikir, engkau bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Biasakan kalau seandainya lihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, fikirkan dengan segala macam kerumitannya. Namun sederhana. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak banyak kabelnya. Tapi kalau seandainya manusia, bagaimana manusia dulunya kecil? Bagaimana manusia itu dulunya kecil, yang asalnya itu tidak bisa berbicara, kemudian dia jadi bisa berbicara, akalnya berkembang sedikit demi sedikit. Padahal isi daripada otak itu sendiri adalah air semua. Ini segala macam daripada ciptaan-ciptaan Allah. Manusia ini terdiri dari segumpal daging dan tulang. Isinya itu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kesederhanaannya, namun begitu rumit, sederhana tapi rumit, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu adalah ayat-ayat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Kita sering sekali disuruh Allah Subhanahu wa taala bertafakkur. Bertafakkur di alam semesta ini, apapun itu bisa ditafakuri. Wa athar qudratihi adh-dhahirah wal batinah, dan dampak-dampak daripada kemampuan Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas. Contoh seperti kalau seandainya semua yang terjadi di alam semesta ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, coba siapa yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke otak, dari otak ke kaki, dari kaki ke tangan, dari tangan ke badan, semuanya berputar. Siapa yang menjadikan makanan yang kita makan itu diproses oleh perut kita, diproses kemudian sarinya diambil oleh badan kita, kemudian yang bermanfaat didiamkan di dalam badan kita, dijadikan vitamin, dijadikan hal yang untuk sebagai sumber daya untuk tenaga kita, kemudian yang tidak berguna akan keluar menjadi kotoran. Kalau seandainya semua itu kita yang ngatur, apa yang bakal terjadi? Kalau seandainya itu semua kita yang ngatur, terlalu banyak urusan yang harus kita urusi. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengurusi segala-galanya, namun kita hanya menikmati saja hasilnya. Nafas, tidak perlu kita mengeluarkan tenaga untuk bernafas. Apakah pada saat bernafas kita harus mengerahkan tenaga dulu? Enggak. Justru nafas itu adalah satu hal yang sangat mudah untuk dilakukan, karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Segala macam daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini tanda yang besar bahwasanya kita memiliki pencipta yang begitu agung, begitu hebat. Masuk diantaranya di beberapa waktu yang lalu membaca sebuah buku tentang keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Keajaiban-keajaiban sains di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa jenis ikan itu tahu jalur menuju tempat di mana mereka bisa bertelur. Pada saat umurnya sudah dewasa, ia melalui jalur tersebut untuk bertelur di pantai. Jadi dia bertelurnya bukan di air, di mana? Di pantai. Bagaimana caranya agar supaya dia bisa bertelur di pantai? Caranya agar dia menunggu malam-malam tertentu di mana ombak besar, kemudian nanti ombak tersebut akan membawa isi daripada lautan ke tepian sungai, ke tepian pantai. Nanti ikan tersebut akan mendarat di pantai yang kering, tidak ada airnya segala macam. Kemudian ombak tadi tidak ada lagi. Mereka tahu hitungan waktu di mana ombak tersebut akan besar dan waktu kapan ombak tersebut akan surut, akan kecil, nggak nyampe ke tempat tersebut. Jadi tempat itu aman, kering, tidak bakal kena air lagi setelah mereka sampai situ. Setelah mereka sampai situ, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bertelur di tempat tersebut, kemudian melahirkan daripada. Setelah bertelur, mereka tidak bisa lagi balik ke air. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mati. Ikan-ikan tersebut mati. Setelah ikan tadi mati, nanti waktu ombak itu datang kembali, telur ini menetas. Setelah telur ini menetas, ada ombak lagi datang membawa anak ikan tersebut kembali ke tempat asalnya. Siapa yang ngasih tahu mereka jalan tempat kembali ke tempat asalnya? Siapa itu yang ngasih tahu? Mereka punya insting seperti itu, datang ke tempat di mana asal orang tua mereka. Padahal orang tuanya nggak ada. Padahal orang tuanya sudah mati. Ini ajaib, ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini cuma dianggap sebagai fenomena alam oleh kita. Enggak, semuanya itu ada yang ngatur, semuanya ada yang mengilhamkan, semuanya ada yang memberitahu, semuanya ada yang mengarahkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini sudah penuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Tapi manusia sering merasa bahwasanya hidupnya dia yang ngatur.
Hidupnya dia yang ngatur. Kita ini ngerasa semuanya di bawah kendali kita. Padahal sejatinya semuanya di bawah kendali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ringkas sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak pernah minta kalian itu repot ngurusin rezeki. Rezeki itu bakal datang kepada kalian. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau seandainya rezeki sudah dijamin Allah kita enggak berusaha, enggak. Ada perintah lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Maksudnya kita hanya diperintahkan untuk berusaha menjalankan apa yang Allah pinta. Sisanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya segala macam yang ada di muka bumi ini aturan Allah, enggak terlalu pusing kita ngurusin hidup itu, enggak terlalu pusing. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Yang kita usahakan adalah usaha yang mampu kita berikan, yang mampu kita kerahkan. Itu saja. Yang tidak mampu, pasrahkan sama Allah. Yang mampu kita lakukan. Kalau seandainya orang seperti itu hidupnya, nggak ada yang stres, insya Allah. Nggak ada yang stres. Yang bisa dilakukan apa? Lakukan. Kata ilmuwan sekarang itu, yang buat manusia stres itu adalah ada hal yang mampu dia kontrol, tapi sengaja tidak dia lakukan. Kemudian terjadilah hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal sebelumnya mampu, misalnya. Ada kesempatan dia untuk merubah nasib. Contoh misalnya, hidup kita sekarang ini sulit karena masa lalu kita yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Padahal kalau seandainya masa lalu itu kita gunakan untuk membangun diri sendiri, untuk belajar, untuk mencari pengalaman, untuk bekerja, untuk segala macam, maka masa depannya insya Allah akan bagus. Sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala atur. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan jalur yang mereka harapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berusaha di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalannya. Itu sudah aturan alam. Jadi alam semesta ini punya aturan. Orang yang berusaha insya Allah bakal dapat. Tapi kalau seandainya terjadi di pertengahan perjalanan hal-hal yang tidak sesuai, berarti itu kehendak Allah. Bukan berarti kita mengandalkan kekuatan kita agar supaya berhasil, enggak. Kita hanya berusaha karena Allah minta kita untuk berusaha, sisanya nanti hasilnya kita pasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pasrah? Karena kita tahu sejatinya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak boleh mereka-reka, nebak-nebak mana yang sudah diatur Allah, mana yang belum ya. Enggak ada. Kita cuma diperintahkan untuk apa? Berusaha. Usaha. Nanti hasilnya Allah Subhanahu. Usaha dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yuhsinahu wa yutqinah." Allah itu suka, senang dengan hamba yang kalau dia bekerja, dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan profesional. Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan yang penting jalan, enggak. Nabi Muhammad SAW bilang, Allah senang kalau seandainya kita melakukan sesuatu, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya. Itu adalah usaha yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Sisanya takdir apapun yang ditentukan Allah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah betul kalau seandainya ada orang bilang, orang yang terlalu beriman kepada Tuhan itu enggak bakal mencari tahu pengetahuan. Enggak. Kita tetap mencari tahu alasan atas setiap kejadian yang ada, tetap. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tafakkur tadi. Untuk tafakkur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Selain daripada kita mengetahui bahwasanya itu semua adalah aturan Allah. Karena setiap aturan Allah ada alasan yang Allah buat sesuai dengan apa yang terjadi. Bahkan di dalam akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, pada saat kita melihat ada pisau itu hukum alamnya adalah bisa membelah apa yang bersentuhan dengannya. Tapi apakah yang membelah itu sejatinya adalah pisau? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama tauhid, aslinya adalah Allah yang membelah. Akan tetapi itu sudah menjadi aturan umumnya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Aturan umumnya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ada pisau-pisau yang tidak bisa membelah. Seperti pisau yang menempel di leher Nabi Ismail alaihi salam. Itu kan tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kenapa itu? Kenapa tidak bisa? Berarti mungkin pisaunya tumpul segala macam. Itu alasan-alasan terserah. Tapi itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya untuk menunjukkan bahwasanya sejatinya pisau itu membelah bukan karena kekuatannya, tapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Api itu membakar, betul api itu membakar menurut pengalaman-pengalaman manusia yang telah hidup di muka bumi ini.
Akan tetapi apakah yang membakar itu api ataukah Allah? Allah Subhanahu wa taala tetap yang membakar. Buktinya ada api yang tidak bisa membakar, api yang menyentuh jasadnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Badannya Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali padahal di tengah-tengah api. Ya, kenapa? Karena Allah mau agar supaya aturan tersebut tidak berlaku. Nah, kalau seandainya kita tahu bahwasanya yang terjadi di alam semesta ini sebetulnya aturan Allah. Cuman ada aturan yang bisa diprediksi, ada aturan yang tidak bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi kita pelajari dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa diprediksi maka kita lakukan sesuai dengan prediksinya. Kayak gitu kan logikanya manusia. Manusia diberikan akal untuk berpikir bahwasanya kalau seandainya saya melangkah dari sini kemudian terus melangkah maka saya akan sampai kepada satu tempat. Itu logikanya manusia. Apakah kita nggak percaya? Oh enggak, tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu terlalu mempermasalahkan satu hal yang bukan merupakan masalah. Nih, jadi ya sunnatullah ada, aturan Allah berlaku, tapi manusia tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ma batha minal ayat fi malakutil ardi was samawat. Nah, sekarang fungsi daripada bertafakkur atau memikirkan, bertadabbur tentang alam semesta, ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya. Apa manfaatnya? Yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Engkau semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa asma'ihi, dan juga nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jadi Al-Mudabbir. Apa itu Al-Mudabbir? Yang mengurusi segala-galanya. Diceritakan dulu di kitab Nawadir lil Qalyubi, beliau menceritakan bahwasanya pernah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman kan kaya raya. Tidak ada nabi yang pernah memiliki kejayaan seperti kejayaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena beliau memang minta request dari Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelahnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya. Nah, pernah di satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangkap jin, atau pokoknya ada setan yang ditangkap oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak teringat doa Nabi Sulaiman, bakal aku ikat di tiang masjid setan ini agar supaya semua orang lihat. Akan tetapi yang memiliki mazhar atau yang memiliki ciri khas, memiliki kuasa atas dunia setan itu siapa? Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad tidak mau menunjukkan kekuasaan yang serupa karena beradab atau karena mengingat doa daripada saudara beliau Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman kaya raya. Beliau minta kepada Allah SWT, Allah, saya ingin memberikan makan semua makhluk satu hari. Satu hari. Semua makhluk di alam semesta ini, di bumi ini, saya pengen ngasih makannya. Wallahu Subhanahu wa taala alam apa maksudnya. Kamu bisa jadi ingin menunjukkan bahwasanya kedermawanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi disiapkan hidangan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Segala macam makhluk itu ada makanannya di situ. Semutnya, kucingnya, kodoknya, segala macam ada. Semuanya ada. Sampai datang waktu makan tersebut, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari laut seekor ikan besar yang menghabiskan semua hidangan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ikan tersebut berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ini baru 1/5 daripada makanan yang biasanya aku makan. Baru 1/5. Sisanya mana? Oh, enggak sanggup. Dari situ Nabi Sulaiman tahu, masalah rezeki ini enggak bisa diatur oleh manusia, enggak bisa. Sehebat apapun, sekuat apapun enggak bisa diatur oleh manusia. Jadi semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara bertafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hathallahu alaih. Allah telah memerintahkan kita untuk bertafakkur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul induru madza fis samawati wal ard." Coba kalian perhatikan apa yang terjadi di langit dan di bumi. Apa yang terjadi di langit dan di bumi? Allah Subhanahu wa taala posisikan kita berada di bumi. Bumi ini disinari oleh cahaya matahari. Dan kata ilmuwan kita, matahari itu panasnya minta ampun. Matahari itu bukan api. Matahari itu bukan api, tapi gas yang bereaksi satu sama lain kemudian membentuk panas yang luar biasa hebat dan memancarkan cahaya. Karena api itu butuh dengan oksigen. Api butuh dengan oksigen. Kalau seandainya kita sering lihat orang bekam itu, bekam zaman dulu, dia pakai apa namanya? Pakai minyak, ditaruh di atas kulit, kemudian nanti ditutup dengan
gelas atau botol atau segala macam, apinya mati. Apinya mati, kemudian apa yang terjadi? Kulitnya ketarik. Kenapa? Karena yang bikin kulit tidak tertarik itu adalah udara yang ada di gelas. Kalau seandainya ada api di dalamnya, api bakal makan udara yang di dalam, oksigennya. Kemudian ketika oksigennya habis, apinya bakal mati dan akan terjadi vakum di situ. Vakum berarti narik dianya. Nah, itu yang terjadi. Oh, di langit sana mana ada udara? Orang kalau seandainya naik, dia bakal mati kalau seandainya tanpa alat. Tanpa alat untuk bernafas. Nah, panasnya matahari itu luar biasa hebat. Kalau seandainya tidak Allah lindungi kita daripada panasnya matahari, kita bakal mati terbakar. Tapi subhanallah min hikmatillah SWT, Allah ciptakan lapisan udara. Di alam semesta ini ada lapisan udara, dan lapisan udara tersebut menyaring atau meringankan cahaya yang sampai ke bumi. Sehingga sampai ke badan kita, jadi apa? Jadi vitamin malahan. Bukan membahayakan, justru berbalik, jadi bermanfaat untuk manusia. Dan manusia tidak bisa hidup gara-gara kalau seandainya tidak ada matahari. Subhanallah, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini itu bukan sekedar kebetulan kebetulan alam semesta itu. Seperti yang digaungkan oleh kebetulan saja kita ini ada di planet. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatunya bukan dengan kebetulan. Tapi memang betul Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan alasan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa anta min ajaibil masnu'at fi nafsik. Engkau sendiri, kita ini manusia sendiri, dengan beragam cara fikirnya, dengan beragam perasaan yang kita miliki, dengan segala macam yang kita punya, itu juga termasuk keajaiban. Ada orang doyan durian, ada yang enggak doyan durian, ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang itu jelek. Hal yang sama. Cara berfikirnya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang bilang macam-macam manusia itu. Manusia itu sendiri adalah satu alam masing-masing. Setiap manusia itu punya alam masing-masing. Min ajaibil masnu'at fi nafsik. Qala Allah Ta'ala wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang memiliki yakin, yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda Allah. Wa fi anfusikum, dan di diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, enggak melihat kalian? Di dalam diri kalian itu terdapat keajaiban-keajaiban, kehebatan yang banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menarik atau memaksa kita untuk berpikir, memaksa kita untuk berpikir. Jadi kalau seandainya muslim sejati itu adalah muslim yang selalu bertafakkur. Orang yang betul-betul mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menganggurkan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Akal kita digunakan untuk berpikir. Allah punya alasan kenapa kita diberikan kekuatan untuk berpikir, tapi hewan lain enggak. Hewan yang lain mana ada? Mana ada hewan yang lain itu yang berpikir? Yang berpikir itu hanya bisa manusia. Kalau di mantik, di ilmu mantik itu manusia ini adalah sama seperti hewan-hewan lainnya. Manusia adalah hewan. Manusia adalah hewan. Yang membedakan manusia daripada hewan-hewan lainnya adalah dia bisa berpikir. Jadi kalau seandainya makhluk-makhluk hidup yang lainnya sama hewannya, sama makhluk hidupnya, akan tetapi yang membedakan kita dari makhluk yang lain adalah karena kita adalah spesies yang diberikan kekuatan untuk berpikir. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Orang yang menganggurkan otaknya berarti ia sengaja menurunkan derajat dirinya ke derajat hewan-hewan yang lainnya. Sama seperti kambing, sama seperti sapi, sama seperti kodok, sama seperti yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bishawab. Nanti ada beberapa jalur tafakkur lagi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu taala. Jadi tafakkur tadi yang pertama tadi adalah tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah. Kalau seandainya ada film-film binatang atau segala macam yang menjelaskan tentang perilaku hewan, perilaku gunung, perilaku itu, tonton itu, enggak apa-apa. Itu menambah kekaguman kita terhadap alam semesta, dan berarti orang yang kagum terhadap alam semesta sedang mengagumi pencipta daripada alam semesta tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran sedikit daripada kitab Sulamut Taufiq karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu taala anhu wa radhahu nafa'na bihi bi'ilmi fid dharain amin. Di pelajaran sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya keluar daripada agama Islam itu bisa disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama, perkara yang kaitannya dengan keyakinan. Kedua, perkara yang kaitannya dengan perbuatan.
Keyakinan, ringkasan daripada keyakinan-keyakinan yang dapat menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam adalah tidak meyakini satu hal yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau meremehkan hal-hal yang dianggap besar di dalam syariat Islam. Meremehkan dalam hati. Ya, meremehkan di dalam hati hal-hal yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam, itu bisa menjatuhkan seseorang kepada keluar daripada agama Islam. Dan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, seperti apa? Sujud untuk berhala, atau sujud kepada patung, atau mengagungkan syiar-syiar agama orang lain. Agama orang lain syiar-syiarnya itu diagungkan, dianggap seperti mulia semulia Al-Quran misalnya. Al-Quran mulia dan yang lainnya juga dimuliakan. Syiar-syiar agama yang lain, yang disembah oleh agama-agama yang lain. Tidak boleh, itu semua tidak boleh dilakukan. Sujud kepada makhluk, sujud kepada patung, sujud kepada matahari, nggak boleh. Akan tapi kalau seandainya sujudnya adalah sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, nah itu haram. Hukumnya haram. Atau melakukan sujud yang tidak diizinkan di dalam syariat Islam, seperti dia bilang saya ini sujud untuk Allah, tapi sujudnya tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka hukum sujudnya apa? Haram. Ingat ya, tidak ada ibadah sujud kecuali sujud salat sama sujud tilawah dan sujud syukur. Dan itu pun ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Kalau seandainya kita ingin sujud iseng-iseng saja, sujud ingin menghambakan diri kepada Allah, kalau seandainya kayak saya lagi sujud itu, saya tuh tenang rasanya. Jadi setelah sholat pengen sujud lagi. Boleh atau enggak? Sholat satu rakaat, sholat mutlak, nafilah mutlak, sholat sunnah mutlak, Allahu Akbar. Habis itu sujud lama-lama, nggak masalah. Mau sujud sejam, 2 jam, 3 jam, sampai orang-orang semuanya tidur, nggak masalah. Karena tapi pengen cuma sujud aja, enggak. Itu beribadah dengan cara yang salah. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Tahu-tahu misalnya lagi habis ngegolkan main bola sujud. Sujudnya nggak sesuai dengan syarat. Syarat sujud itu sama seperti syarat sholat. Harus pakai wudu, harus pakai takbir, harus bajunya itu tidak ada najisnya, bajunya itu menutupi auratnya. Segala syarat sholat itu disyaratkan juga pada saat kita sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi jangan melakukan sujud kecuali sujud yang diizinkan di dalam syariat Islam. Wal qismu tsalits, yang ketiga. Bahkan menundukkan, membungkukkan diri untuk menghormati satu sosok itu tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan. Di dalam syariat enggak dianjurkan sama sekali. Bahkan banyak ulama kita itu tidak menyukai kalau seandainya orang salaman sambil nundukkan, enggak suka. Banyak. Kalau seandainya seseorang tetap melakukannya karena ihtiram di dalam hatinya, bisa jadi nanti soalnya itu seolah-olah menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada selain Allah. Walaupun adat di kita itu biasanya kayak gitu biasanya kayak gitu. Walaupun seperti itu, kurang baik dikatakan oleh ulama. Tapi bukan berarti kita nyombong, membusungkan dada, salah juga. Membusungkan kalau jalan sama orang kayak orang, itu salah juga. Itu adalah salah. Pokoknya intinya jangan sampai ada kesan menghambakan diri dan menuhankan sosok lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, daripada ucapan-ucapan yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, wahiyya katsiratun jiddan la tanhasir, sangat banyak sekali. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang pertama, an yaqula li muslim, berkata kepada orang yang jelas-jelas muslim, Tuhannya kita sama, nabinya kita sama, kiblatnya kita sama, kitab sucinya kita sama, kemudian kita panggil ya kafir, wahai orang kafir. Atau kita panggil ya Yahudi, wahai orang Yahudi. Atau ya Nasrani, atau wahai orang Nasrani. Padahal jelas-jelas muslim ini, jelas-jelas muslim. Dia masih mengimani Allah sebagai Tuhan, mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dia tidak berpindah agama. Ingat, jangan pernah memvonis orang lain keluar daripada agama Islam secara mudah. Enggak boleh. Kita mempelajari ini bukan untuk memvonis orang lain, enggak. Tapi untuk menghalangi diri kita agar supaya amalan-amalan kita itu tetap utuh, berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terjerumus di dalam kesyirikan menghapus semua amal ibadah yang pernah kita lakukan. Atau ya adimaddin, wahai orang yang tidak punya agama. Kalau seandainya dia melakukan atau melontarkan ucapan-ucapan yang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, faqad ba'a biha ahaduhuma. Salah satu itu bakal kafir beneran. Imma orang yang dia bilang itu memang betul-betul kafir,
Ya, atau kalau seandainya ternyata orang yang dibilang kafir tersebut muslim, berarti dia sendiri yang keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Jadi untuk apa memvonis orang lain sebagai orang kafir? Tapi kalau seandainya bilang kafir boleh atau enggak? Boleh aja bilang kafir. Oh, bilang kafir itu menyakiti hati orang enggak? Siapa bilang menyakiti hati orang lain? Enggak. Ya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bilang, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ini sebagian orang-orang sekarang itu memelesetkan arti al-kafirun. Al-kafirun padahal dia memiliki gelar yang banyak. Ya, gelar yang banyak. Bilang al-kafirun itu bukan kafir artinya. Kafirun itu adalah yang menutupi nikmat Allah. Segala macam. Ini orang yang mentakwilkan Al-Qur'an akal-akalan. Ya. Dan diancam oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalan-akalan dia sendiri, silahkan pilih tempat duduknya di neraka. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya mengartikan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang difahami oleh Nabi Muhammad bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi jangan sampai kita bilang, wahai manggil orang Muslim lainnya dengan kata-kata demikian. Jangan bilang ya kafir, jangan bilang ya Yahudi, jangan bilang ya Nasrani atau ya Adimaddin. Jangan. Adimaddin ya enggak. Wahai orang yang tidak beragama. Muridan bidzalik, yang dikehendaki dengan yang memanggil tersebut, annalladzi 'alaihi al-mukhatab minad din, bahwasanya agama yang dianut oleh orang yang diajak berbicara adalah kufrun, kekafiran. Au yahudiyatun, atau agama Yahudiyah. Au nasraniyatun, agama Nasraniyah. Au laisa bidin, atau agama yang dianutnya itu bukan agama. Itu satu. Jadi jangan manggil orang muslim yang beragama Islam dengan nama ya kafir, ya musyrik. Wala'iyadzubillah. Jangan gampang-gampang lah. Jangan gampang-gampang untuk mengkafirkan orang lain. Karena dampaknya banyak. Dampaknya itu sangat banyak sekali. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, atau mengolok-olok, menyampaikan tapi dengan nada yang mengejek salah satu nama daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang suci, yang mulia disampaikan dengan nada mengejek. Nah, ini bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Hati-hati. Hati-hati kalau seandainya sudah kaitannya dengan muqaddasatuddin, perkara yang dianggap suci, yang dianggap agung di dalam agama, maka jangan pernah menyampaikannya dengan nada meremehkan atau merendahkan. Jangan sampai. Jangan sampai. Enggak boleh itu dibikin main-mainan, enggak boleh sama sekali. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji Allah. Janji-janji Allah nanti di surga, pokoknya dimain-mainkan. Dimain-mainkan. Au wa'idih, atau ancaman-ancaman Allah dianggap bermain-main. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti Firaun pada saat dibilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Pada saat Nabi kata Firaun, ya, bilang sama Haman, wahai Haman, coba bangunkan menara, aku pengen lihat Tuhannya Musa itu siapa. Nah, itu kan mengolok-olok daripada hal yang berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah, janji-janji Allah, kemudian ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang bermaksiat, dengan ancaman tersebut tidak boleh diolok-olok. Tidak boleh diolok-olok. Kualat kalau seandainya ini adalah ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah satu ulama. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang mendahului imam bisa-bisa nanti kalau seandainya dia terus-menerus melakukannya, maka mukanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muka keledai, diganti muka keledai. Kalau seandainya dia mendahului imam, maka mukanya akan digantikan dengan muka keledai. Dia enggak percaya. Ini orang alim, tapi di hatinya kurang mempercayai. Pengen coba buktikan benar atau enggak benar. Kualat akhirnya dia. Betul, beberapa kali dia mendahului imam karena dengan maksud tidak percaya dengan hadis tersebut, padahal hadisnya sahih, padahal hadisnya benar. Ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kutuk dia, mukanya berubah jadi himar. Jadi setelah ia sholat, dia pulang ke kamarnya melihat mukanya berubah. Setelah itu dia selalu menggunakan tailasan, tidak pernah tampil lagi di hadapan orang-orang banyak. Murid-muridnya nanya, mana guru kita ini selama ini kok nggak keluar-keluar, di rumah terus. Sampai mereka menziarahi guru tersebut, ternyata itu gurunya bilang, saya kemarin itu mengolok-olok daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang mengancam orang-orang yang mendahului imam itu nanti apa? Nanti akan mukanya berubah jadi muka himar.
Dan ternyata subhanallah, betul. Ada satu lagi yang mengolok-olok hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya orang itu bangun tidur, maka jangan mencelupkan tangannya dulu ke air, kecuali setelah ia membasuhnya terlebih dahulu. Karena dia nggak tahu tangannya itu nginep di mana posisinya. Kata orang ini, tangan saya, kalau seandainya saya tidur, ya di samping saya lah, nggak kemana-mana. Akhirnya dia nggak percaya dengan hadis tersebut. Dan subhanallah, pada saat ia bangun, ternyata tangannya itu masuk ke kemaluannya. Tangannya masuk ke kemaluannya. Nah, ini kualat orang-orang yang meremehkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya betul itu adalah hadis Rasulullah, maka sudah lebih baik kita taslim, kita pasrah dengan ancaman-ancaman tersebut, kita takut. Jangan kita lakukan. Bahkan kalau seandainya hadisnya dhaif, kata ulama. Walaupun hadisnya dhaif, ada seorang ulama lagi mendengar bahwasanya orang yang gunting kuku di hari Selasa nanti akan terkena belang. Dia lihat hadisnya ini nggak benar ini. Hadisnya itu nggak benar. Akhirnya ngapain dia? Gunting kuku di hari Selasa. Pada saat dia gunting kuku hari Selasa, ternyata betul dia kena belang. Mimpi dia baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu dia mimpi, bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, begini. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, engkau nggak mendengar bahwasanya ada larangannya? Ada, wahai Rasulullah, memang larangannya. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya itu nggak kuat. Kata Nabi Muhammad, yakfika an tasma'. Kalau ente sudah dengar bahwasanya itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, cukup itu sebagai penghalang kita untuk tidak melakukannya. Akhirnya karena ini adalah orang alim dan meninggalkan daripada apa yang ia dengar di dalam hadis tersebut karena ilmu. Ini meninggalkannya karena ilmu. Dia tahu ada larangan, tapi dia tahu juga bahwasanya hadis ini nggak kuat. Jadi dia lawan dengan apa yang dia lakukan hadis tersebut. Akhirnya dia kena. Kata Nabi Muhammad SAW, yakfika an tasma', di dalam mimpinya. Cukup kalau saya dengar larangan dari Rasulullah, sudah cukup, tinggalkan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Akhirnya diusap oleh Nabi Muhammad SAW, bagian belangnya kemudian sembuh lagi. Nah, ini semuanya lahir dari meremehkan ancaman-ancaman yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ataupun datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya mengingkari atau meremehkan atau menidakkan daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis orang tersebut keluar daripada agama Islam. Mudah-mudahan kita dijaga, keimanan kita, keislaman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita terjerumus kepada satu pun daripada hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bissawab. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء الملوك المعمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة لأن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.